got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, call out that 3 old guys. I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Gadadetya. Ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. Pengertian yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang peransuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Dari perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara yang pertama, memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau terbaru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu sesuai dengan syariah. Perkenalkan, nama saya Aldi Resto, kelas TO2, ingin menjelaskan tentang Perkenalkan, nama saya Aldi Resto, ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. 2. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Saat itu PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 yang kelahirannya dimotori oleh IKEM, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang ketua umum pertamanya adalah Prof. BRI B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Sebagai lembaga baru pada Desember 2018 tercatat sudah 50 perusahaan dalam bentuk unit usaha syariah dengan perincian sebanyak 23 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah yang mengajukan spin-off, pemisahan dan perusahaan induk sebanyak 13 nama yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi syariah, 5 perusahaan umum syariah dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Jika ditinjau dari sisi aset, total aset asuransi syariah secara nasional mencapai Rp 40,5 triliun pada tahun 2017. Angka itu naik 22% dibanding tahun 2016 yang mencapai 33,2 triliun. Sementara pada saat itu persentase pertumbuhan aset asuransi konvensional hanya mencapai 17,6%. Perkenalkan, nama saya Kala Rustandi dari XTO2. 3. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan dari asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengembang misi akidah, misi ibadah, misi iktisadi, dan misi keumatan. B. Meringankan risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi dengan mengambil alih risiko yang dihadapi. C. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan peserta asuransi sehingga memungkinkan untuk lebih berani meningkatkan bisnisnya. D. Mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui resmi yang terkumpul sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya akan terhimpun dana yang banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaannya.
Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Prinsip tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan seorang muslim, termasuk dalam masalah ekonomi. Artinya ketika melakukan aktivitas berasuransi ada keyakinan bahwa Allah merupakan sumber dari segalanya. B. Prinsip keadilan. Keadilan dalam berasuransi ketika terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat oleh akad. Artinya antara hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional. C. Prinsip tolong-menolong. Seseorang yang ikut dalam asuransi syariah harus menyadari bahwa saling tolong-menolong atau saling membantu di antara peserta asuransi merupakan suatu motivasi. Dengan ditetapkannya dana terbaru yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong peserta asuransi yang terkena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniawan. Prinsip kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan berasuransi sesungguhnya sudah terjadi kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi dalam bentuk akad dengan konsep mudharabah atau musyarakah. Prinsip amanah. Perusahaan asuransi harus memiliki transparansi yang mudah diakses oleh peserta terkait penyajian laporan keuangan tiap periode sehingga nilai-nilai akuntabilitas dapat terwujud. Prinsip kerelaan. Kerelaan artinya tidak ada paksaan dalam melakukan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Semua harus dilakukan atas dasar kerelaan. Larangan praktik riba, gharar, dan masyir. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur riba, yaitu mengambil kelebihan. Praktik gharar yaitu ketidakpastian dalam berasuransi. Sedangkan praktik masyir adalah untung-untungan, artinya ada pihak yang dirugikan. Tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, dia berkata, maka waris dari perempuan hingga peserta pembebasan seorang laki-laki yang memutuskan perempuan tersebut dengan uang darah yang dibayarkan oleh laki-laki dan laki-laki yang hari. Hadis tersebut menjelaskan tentang laki-laki yang ashabah orang tua laki-laki yang mempunyai angkot atau sebelum melakukan pembunuhan terhadap anggota sekolah penanggungan bersama atau asuran merupakan pada bisnis asuransi. Pemilikan ini didasarkan atas adanya prinsip yang tepat anggota sekolah. Dua, hadis tentang anjuran menghilangkan kesalitan seseorang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW, siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat kelak. Siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah usahanya di dunia dan di akhirat. Ayat 3, hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bisa kali meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan saya itu lebih baik daripada orang. Perkenalkan, nama saya Meme Milani dari kelas 10 TU2. Apa manfaat asuransi syariah? Asuransi syariah dapat diniatkan sebagai ikhtiar seorang muslim. Manfaat asuransi syariah: mendapatkan perlindungan atas risiko, adanya rasa aman dan tentram,
Juga dapat dijadikan tabungan dan investasi. Adapun manfaat lain dari berasuransi syariah adalah sebagai berikut. Adanya prinsip tolong-menolong antar sesama. Adanya risiko asuransi syariah adalah risk-sharing. Artinya setiap orang yang membayarkan uang premi akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Nantinya dana tersebut akan disumbangkan kepada peserta yang mengalami musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelas 10 TO2. Adapun manfaat lain dari berasuransi syariah yang kedua adalah pengelolaan dana yang islami. Dalam mengelola dana, perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari masyir, gharar, dan riba. Yang ketiga, tidak berlaku sistem dana hangus. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai tabarruk tidak akan hangus walaupun tidak terjadi klaim selama perlindungan. Dan yang terakhir, transparan dalam mengelola dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana secara transparan, termasuk kontribusi penggunaan dana atau pembagian hasil investasinya. Yang orang nyobaan dibalikan